Melalui hukum ini, bangsa-bangsa beradab seperti suku Cherokee yang saat itu sudah memiliki sistem pemerintahan, tulisan, dan surat kabar sendiri dipaksa keluar dari tanah subur mereka di Georgia untuk pindah ke wilayah gersang di Oklahoma. Perjalanan ini dikenal sebagai The Trail of Tears atau jalur air mata. Bayangkan, ribuan orang dipaksa berjalan kaki sejauh 1.600 km di tengah musim dingin yang membeku tanpa perlengkapan yang memadai. Para tentara Amerika menggiring mereka seperti ternak, tanpa mempedulikan anak-anak yang menggigil atau lansia yang sekarat di pinggir jalan. Lebih dari 4.000 orang suku Cherokee tewas dalam perjalanan ini karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Tanah mereka kemudian dilelang secara murah kepada para pemukim kulit putih yang datang dengan wajah tanpa dosa, seolah-olah tanah itu adalah hadiah dari Tuhan, bukan hasil dari pencurian berdarah. Inilah karakter asli nenek moyang mereka, yaitu melegalkan perampokan melalui undang-undang dan mengeksekusinya dengan kekejaman militer. Kita tidak bisa memisahkan sejarah berdarah ini dengan apa yang kita lihat di layar televisi hari ini. Mentalitas frontier atau mentalitas perbatasan yang dimiliki oleh para pemukim awal Amerika, di mana mereka merasa berhak untuk terus meluaskan batas-batas kekuasaan mereka dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi, telah bermutasi menjadi kebijakan luar negeri mereka saat ini. Bagi mereka, dunia adalah tanah liar yang harus mereka jinakkan. Jika dulu korbannya adalah suku Sioux, Apache, atau Cherokee, kini korbannya adalah negara-negara berdaulat yang tidak mau tunduk pada hegemoni mereka. Cara mereka menginvasi Irak dengan narasi palsu tentang senjata pemusnah massal, cara mereka menghancurkan Libya hingga menjadi negara gagal, atau provokasi militer yang terus mereka lakukan terhadap Iran, semuanya berasal dari sumber yang sama, yaitu rasa superioritas moral yang palsu. Mereka selalu merasa sebagai polisi dunia yang membawa demokrasi, padahal sejarah membuktikan mereka adalah pencuri dunia yang membawa kehancuran. Karakter ini adalah karakter yang haus akan dominasi. Mereka tidak mengenal konsep kesetaraan antar bangsa. Bagi mentalitas penjajah ini, dunia terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang mematuhi perintah Amerika dan mereka yang harus didemokrasikan melalui sanksi, bom, dan invasi. Narasi Manifest Destiny yang dulu digunakan untuk membantai suku asli, kini telah berganti nama menjadi American Exceptionalism, yaitu keyakinan sombong bahwa Amerika adalah negara yang istimewa dan tidak terikat oleh hukum internasional yang sama dengan negara lain. Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Mengapa genosida terbesar dalam sejarah manusia ini begitu jarang dibicarakan dengan nada kemarahan yang sama seperti kita membicarakan tragedi di Gaza? Mengapa dunia seolah-olah memberikan izin bagi Amerika untuk berdiri di atas jutaan mayat penduduk asli tanpa pernah ada pengadilan internasional yang menyeret mereka atas kejahatan terhadap kemanusiaan? Jawabannya adalah karena mereka menguasai narasi. Melalui film-film Hollywood, buku sejarah, dan kekuatan media massa, mereka telah mencuci otak dunia untuk percaya bahwa suku asli Amerika hanyalah masa lalu yang terpaksa hilang demi kemajuan zaman. Mereka menciptakan citra koboi yang gagah berani melawan penduduk asli yang digambarkan sebagai savage atau liar dan kejam. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Para pemukim itulah yang liar, merekalah yang biadab, dan merekalah yang tidak mengenal kemanusiaan. Penghancuran penduduk asli Amerika adalah genosida paling sukses dalam sejarah. Bukan karena jumlah korbannya yang mencapai puluhan juta, tetapi karena para pelakunya berhasil menjadikan diri mereka sebagai standar moral bagi dunia saat ini. Mereka adalah penjajah yang berhasil mengganti pakaian mereka dengan setelan jas diplomatik, namun tetap membawa pedang yang sama di balik punggung mereka. Sebagai penutup dari video ini, kita harus menyadari bahwa kebencian terhadap mentalitas penjajah bukanlah tanpa alasan. Ia adalah respon alami terhadap ketidakadilan yang luar biasa. Selama Amerika tidak pernah secara jujur mengakui bahwa pondasi negara mereka adalah genosida, dan selama mereka terus menerapkan taktik penindasan yang sama terhadap bangsa-bangsa lain di dunia, maka mereka akan tetap menjadi bangsa penjajah dalam ingatan sejarah. Kita harus terus berdiri sebagai pengingat bahwa di bawah gemerlap cahaya lampu New York dan gedung-gedung tinggi di Washington, terdapat jeritan puluhan juta nyawa yang suaranya coba dibungkam oleh sejarah yang ditulis dengan kebohongan. Inilah genosida terbesar. Inilah pengkhianatan kemanusiaan yang paling nyata. Dan inilah wajah asli dari mereka yang menyebut diri sebagai pembawa kebebasan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.